Shalom, perkenalkan nama saya Patrick Yohanes Meok. Nomor induk mahasiswa saya 22010700053. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembelajaran terkait dengan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar tentang konstitusi? Mungkin saat teman-teman membaca koran, menggunakan handphone, atau menontonnya di televisi. Yap, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal dengan adanya konstitusionalisme, yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan HAM. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar negara terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 serta memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, itulah mengapa Inggris masuk dalam negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis-jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa ahli atau beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh seorang ahli bernama Van Vollenhoven di dalam buku karyanya yang berjudul Staatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pemerintahan, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, dan yang keempat pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas, dan karenanya perlu dipecah menjadi 2 jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum, dan kalau perlu, memaksa untuk melaksanakan hukum tersebut. Wirjono Projodikoro dalam bukunya berjudul Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan dari Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah 2 jenis lagi kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara, serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi itu umumnya terbagi atas 6, dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu yang pertama kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, yang ketiga kekuasaan kehakiman atau yudikatif, yang keempat kekuasaan kepolisian, yang kelima kekuasaan kejaksaan, dan yang keenam kekuasaan memeriksa keuangan negara.
Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat, bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pergantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sedangkan yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh salah satu negara yaitu Amerika Serikat. Dalam sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, ada 4 undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Pada undang-undang ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas 2 periode. Periode yang pertama adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Periode yang kedua pada tanggal 14 November 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949. Periode pertama membahas tentang bentuk negara yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, dan juga bentuk kabinet yaitu kabinet presidensial. Sementara periode kedua membahas dan mengatur tentang bentuk negara yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, dan juga bentuk kabinet yaitu kabinet parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta penutupan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Kemudian, setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama dan kedua, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara federal atau bagian dari Belanda. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Negara Bagian. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini disahkan lewat keputusan Presiden pada tanggal 1900. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini disahkan lewat keputusan Presiden pada tanggal 13 Januari 1950 dan diundang-undangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini mengatur bentuk negara yaitu negara federasi atau serikat, bentuk pemerintahan yaitu republik, dan bentuk kabinet yaitu parlementer. Sistematika Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 66 bab dan 197 pasal, dan tidak ada bagian penjelasan. Kemudian, kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia.
Hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950, terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi yang telah dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, pada 15 Agustus 1950, terbentuklah Undang-Undang Dasar Sementara yang menjadi undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara ini membahas tentang bentuk negara, yaitu negara kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, dan bentuk kabinet yaitu parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, tetapi rumusannya berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal, dan tidak ada bagian penjelasan. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berjalan dengan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali. Sebab banyak muncul partai politik dengan garis politik berbeda-beda yang menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan Undang-Undang Dasar baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi dekret presiden tersebut yaitu ingin menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Sejak saat itu, Indonesia kembali memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana bentuk negara adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan bentuk kabinet adalah presidensial. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, serta penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di masa reformasi. Konstitusi diubah untuk diselaraskan dengan perkembangan zaman. Berikut adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambahkan ketentuan pasal tentang asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilu. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan Undang-Undang 1945 tersebut meliputi hampir keseluruh materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.